Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Abdul Rashid. Saya Ahmad Musa Bibi. Saya Aisyah Puspitasari. Saya Ahmad Faisal Faturman Putra. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tugas UTS. Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi. Sigmund Freud adalah pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagai besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Teori Sigmund Freud tentang alam bawah sadar. Freud membagi keadaan jiwa manusia menjadi 2 bagian dengan 3 tingkatan. Bagiannya yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran ini terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu sadar dan prasadar. Sedangkan ketidaksadaran menjadi tingkatan tersendiri. Freud menyatakan bahwa alam bawah sadar merupakan bagian terbesar dari pikiran. Alam bawah sadar merupakan tempat menyimpan pemikiran-pemikiran yang rumit seperti nafsu, insting, kenangan, atau emosi yang timbul akibat trauma. Alam bawah sadar bagi Freud merupakan sumber motivasi terhadap hasrat individu yang bersifat sederhana hingga yang bersifat kreatif. Menurut Freud, sumber alam bawah sadar ini berasal dari pewarisan filogenetika. Pewarisan ini memberikan pengalaman-pengalaman yang mengalami pengulangan secara genetik. Karenanya, sebagian besar perilaku manusia yang terbentuk oleh kekuatan psikologi tidak mampu disadari keberadaannya. Hal ini juga membuat manusia tidak mampu memahami motivasi dirinya. Lalu ada Carl Gustav Jung yang lahir pada 26 Juli 1875 dan meninggal pada 6 Juni 1961, yang merupakan seorang psikolog yang berasal dari Swiss dan seseorang yang merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Pendekatan Jung terhadap psikologi yang khas membawa pengaruh yang luas di bidang tersebut terjadi karena konstruksi konsep pemahamannya tentang psiki atau kepribadian melalui eksplorasi ke dalam konteks mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Bagi Jung, kepribadian merupakan kombinasi yang mencakup perasaan dan tingkah laku manusia, baik di dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, sehingga kepribadian seseorang dibentuk oleh banyak aspek. Meskipun ia terkenal sebagai seorang psikolog teoritis dan praktis, dalam sebagian besar masa hidupnya, ia juga turut berkarya dalam bidang filsafat timur dan filsafat barat, alkimia, astrologi, sosiologi, juga sastra dan seni. Jung juga menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni. Eksplorasinya ke dalam bidang-bidang tersebut semakin menguatkan pemahamannya bahwa manusia modern yang terlalu banyak mengandalkan sains dan logika perlu terintegrasi dan apresiatif terhadap dunia bawah sadar, karena mereka tidak butuh pengembangan logika tetapi juga spiritualitas. Salah satu karyanya yaitu buku berjudul Psychological Types tahun 1921. Alfred Adler lahir di Wiener, Austria pada 7 Februari 1870. Masa kecilnya, dia menderita rachitis sehingga dia tidak dapat berjalan hingga usia 4 tahun. Karena masalah kesehatannya, di masa kecilnya, Adler bercita-cita menjadi dokter. Setelah lulus dari Universitas Wiener pada tahun 1895 dengan gelar dokter, memulai karirnya sebagai dokter mata, namun kemudian beralih ke praktek umum. Dalam perkembangan karirnya, Adler segera berubah ke arah dia tertarik untuk mempelajari psikiatri. Pada tahun 1902, Sigmund Freud mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok diskusi psikoanalitik. Kelompok ini bertemu setiap hari Rabu di rumah Sigmund Freud dan akhirnya tumbuh menjadi Viennese Analytic Society. Adler memainkan peran kunci dalam pengembangan psikoanalisis. Dia dengan cepat tidak hanya sebagai psikiater Austria yang terkenal, tetapi menjadi rekan Freud yang sangat penting. Setelah berjalan beberapa waktu,
dia memisahkan diri dari Freud, memiliki perbedaan pendapat dengan beberapa teori-teori Freud. Ia adalah salah satu tokoh besar pertama yang melepaskan diri untuk membentuk aliran pemikiran sendiri. Pada tahun 1912, Alfred Adler mendirikan Masyarakat Psikologi Individu. Adler memandang bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri. Sejak kecil, orang bekerja untuk mengatasi inferioritas dengan menunjukkan keunggulannya kepada orang lain. Adler menyebutnya sebagai berjuang untuk keunggulan dan percaya bahwa dinamika tersebut adalah kekuatan pendorong di belakang perilaku manusia, emosi, dan pikiran. Adler menyebut teori ini psikologi individu karena ia merasa setiap orang adalah unik dan tidak ada teori sebelumnya yang dapat diterapkan pada semua orang. Yang keempat ada Karen Horney. Ia lahir di Hamburg 16 September 1885 dan meninggal pada 4 Desember 1952. Karen adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Pendekatan psikologis Horney adalah Freudian. Kendati tidak termasuk ke dalam 3 tokoh utama psikolog Freudian, Horney menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah neurosis. Ia menekankan adanya hubungan yang jelas antara neurosis dan dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani penderita neurosis. Karen Horney berpendapat bahwa sebenarnya neurosis adalah cara yang digunakan manusia untuk menjalani hubungan dengan manusia lainnya. Akan tetapi, hanya ada sebagian orang yang mampu melakukannya dengan baik. Orang yang menderita neurotik justru cenderung membiarkan dirinya hidup dalam dunianya sendiri. Karen Horney berpendapat bahwa kepribadian manusia dipengaruhi utamanya oleh masa awal kehidupan, yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak menjadi penentu bagi kepribadian neurosis maupun kepribadian yang sehat. Namun, manusia tetaplah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup manusia harus memiliki kondisi yang mendukung perkembangan manusia. Menurut Karen, kondisi yang dibutuhkan adalah lingkungan yang ramah dan saling mencintai. Sedangkan lingkungan yang tidak sesuai untuk perkembangan manusia adalah lingkungan yang sangat terbuka. Menurut Karen Horney, perasaan aman dan percaya diri akan terbentuk pada lingkungan yang disiplin dan ramah. Karenanya, manusia akan lebih mudah mengadakan realisasi diri. Konsep ini diberi nama oleh Karen sebagai konsep diri ideal. Karen Horney merupakan salah satu tokoh penting dalam psikoanalisis. Ia menjadi salah satu psikolog perempuan di bidang psikoanalisis. Pemikiran-pemikirannya bersama dengan psikoanalis perempuan lainnya telah memperkenalkan psikoanalisis bagi kaum perempuan. Biografi Erich Fromm. Erich Fromm lahir pada 23 Maret 1900 di Frankfurt, Jerman, dalam keluarga Yahudi Ortodoks. Seperti yang kemudian dia katakan dalam kesaksiannya sendiri, orang tuanya sangat neurotik, dan karena ini dan keadaan di sekitar tahun-tahun awalnya dia memiliki masa kecil yang sulit dan tidak bahagia. Ketika dia baru berusia 14 tahun, Erich Fromm mulai khawatir tentang urusan saat ini secara paksa karena pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada saat ini, ia mulai tertarik pada topik-topik seperti perilaku kelompok, dan untuk mencoba menjawab pertanyaannya, ia membaca karya-karya penulis seperti Karl Marx dan Sigmund Freud. Teori. Karya pertama Erich Fromm yang sangat penting adalah bukunya Fear of Freedom, tahun 1941. Di dalamnya Anda sudah bisa melihat awal dari apa yang akan menjadi tanda-tanda karirnya. Pemahaman yang baik tentang hubungan antara masyarakat dan psikologi setiap individu, serta kritik besar terhadap politik pada masanya dan pencarian jawaban tentang sifat manusia. Bahkan karya ini dianggap sebagai salah satu yang mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai psikologi politik. Bukunya yang berikutnya, Etika dan Masyarakat 1947, terus mengembangkan gagasan dari karya awal ini. Dalam keduanya, teori Fromm tentang sifat manusia dapat dilihat dengan jelas, yang baginya ditentukan oleh biologi dan masyarakat. Kontribusinya, yang pertama ada kritikus sosial. Erich Fromm tidak hanya mengembangkan beberapa teori sosiologis dan psikoanalitik, tetapi juga seorang kritikus sosial yang penting dan orang yang sangat aktif di bidang politik. Dia dikenal sebagai salah satu pembela teori kritis mazhab Frankfurt dan mempromosikan semua jenis ide yang sangat tidak biasa pada masanya. Kontribusi untuk psikoanalisis Freudian. Sosok Fromm juga sangat kontroversial di beberapa bidang, terutama karena kritiknya terhadap teori Sigmund Freud.
pencipta psikoanalisis dan salah satu tokoh terpenting saat itu. Fromm menunjukkan beberapa kontradiksi dalam ide-ide psikoanalisis ini yang membuatnya dimusuhi banyak sarjana dari disiplin ini. Namun setiap saat Fromm sangat menghormati sosok Freud, bahkan mengatakan bahwa ia pernah menjadi salah satu pendiri pemikiran cararan bersama Albert Einstein dan Karl Marx. Sekian presentasi video kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas